Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya NIC, orang yang hobinya nyusahin orang tua. Di video kali ini saya akan merangkum alur dari film Tekken. Tekken sendiri diambil dari nama sebuah perusahaan yang mengadakan turnamen bela diri untuk mencegah dunia dari kehancuran. Bukannya Tekken itu game PS2 ya bang? Ada filmnya juga emang? Iya jelas ada lah. Oke, seperti biasa tambah banyak bacot, bayar hutang kalian, pasang voucher WiFi, dan langsung saja kita putar intronya. Di awal film kita akan disuguhkan dengan adegan kejar-kejaran antara seorang pemuda bernama Jin dengan militer dari sebuah perusahaan bernama Tekken. Dengan ilmu parkour yang dia punya, dia dengan mudahnya melompat dari bangunan satu ke bangunan yang lain. Dan karena itulah, dia mampu lolos dari kejaran militer bahkan saat dirinya dikejar menggunakan helikopter. Setelah berhasil lolos, dia pun menemui seseorang untuk menjual sebuah modem berkecepatan tinggi yang dia curi dari kantor Tekken. Dan keluarnya dari sana, dia pun tidak sengaja melihat iklan yang mengatakan bahwa turnamen Tekken akan segera diadakan. Dan untuk masuk ke turnamen itu, kamu harus bisa mengalahkan juara Iron Fist 4 tahun berturut-turut sebagai tiket untuk mendapatkan kehormatan pertandingan dalam kurung Tekken. Dan diketahui orang yang berada di layar tersebut bernama Mishima dan merupakan CEO dari perusahaan Tekken. Tidak terlalu peduli dengan iklan itu, Jin langsung pergi ke sebuah bar untuk membayar hutang dengan pemilik dari bar itu. Memiliki uang yang lebih, di sini Jin langsung membeli sebuah jeruk, kopi, dan coklat yang nantinya akan diberikan kepada ibunya di rumah. Business must be booming. Sesampainya di rumah, Jin langsung memberikan jeruk dan kopi itu ke ibunya dan diketahui ibu ini bernama Jun Kazama. Dengan tatapan sinis di sini, Jun menanyakan ke anaknya bagaimana ia bisa mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut. Karena semenjak perusahaan menguasai kota itu, semua harga barang menjadi tidak masuk akal. Dan dengan bangganya di sini Jin menceritakan bahwa ia baru saja keluar dari Iron Fist dan mendapatkan uang itu. Yang dimana jawaban dari Jin ini membuat Jun marah kepadanya. Di sini Jun juga berbohong dan mengatakan bahwa ayahnya dulu terbunuh di turnamen Tekken, sehingga dia tidak akan pernah mengizinkan Jin untuk masuk ke turnamen tersebut. Other side of that wall will bring you happiness. Tidak ingin memperpanjang pembicaraan, Jin langsung saja keluar dari rumah itu dan tidak sengaja bertemu dengan Kara. Yang dimana Kara ini adalah pacar dari Jin. Hey, Kara. Untuk melepas rindu yang begitu dalam karena memang mereka jarang bertemu, Kara di sini langsung saja mengajak Jin ke rumahnya untuk melakukan aksi yang memang selalu menjadi kesukaan kalian semua. Singkat cerita, sekumpulan militer dari Tekken berhasil melacak rumah Jin dan mereka langsung saja menanyakan Jin ke ibunya. Dan di tempat lain, Jin melihat helikopter mengarah ke rumahnya. Mengetahui ibunya dalam bahaya, di sini dia langsung saja bergegas pulang dan sesampainya di rumah, dia pun melihat sebuah roket yang mengarah ke rumahnya dan langsung meratakan rumah serta ibunya yang masih berada di dalam. Setelah itu dia mencari sisa harta di balik puing-puing bekas ledakan tadi. Dan kagetnya lagi ketika dia menemukan kartu petarung Tekken milik ibunya yang tersimpan rapi di sebuah box. Di sini Jin pun menyimpulkan bahwa ibunya dulu adalah buronan dari Tekken, sehingga mengapa ibunya selalu melarangnya mengikuti turnamen Iron Fist. Tidak ingin terlalu bersedih, di sini dia langsung saja membulatkan tekadnya untuk membunuh CEO dari Tekken dengan mengikuti turnamen Iron Fist terlebih dahulu. Dan di tempat lain terlihat pria botak yang bernama Steve yang sedang melakukan sayembara. Barang siapa yang berani melawan juara Iron Fist 4 tahun berturut-turut, maka ia akan mendapatkan uang $100 darinya. Dan Jin yang baru datang pun langsung menerima tawaran tersebut karena memang dia tidak pernah menginginkan uang, tapi memang dia berniat agar bisa masuk ke turnamen Tekken untuk bisa membunuh Mishima. Sesampainya di dalam, dia pun langsung dimasukkan ke dalam sel untuk bertanding. Dan pada awalnya,
Jin mampu mengimbangi kemampuan musuhnya sampai di tengah pertandingan, Jin hampir kalah karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat bertarung. Dan di akhir pertandingan dia pun mengingat semua jurus yang pernah diajarkan ibunya kala itu. Dan dengan satu pukulan, dia pun mampu menumbangkan lawannya. Respect. Do you hear it? Kemenangan itu pun disambut sorakan oleh penonton dan sekalian dia pun berhak untuk mengikuti turnamen yang diadakan oleh Tekken. You just beat a Tekken fighter. Hey. Sebelum berangkat ke Tekken, di sini Step mengajak Jin bekerja sama, yang dimana dia nanti akan berperan sebagai pelatihnya karena memang Step dulu merupakan petarung Tekken. Di tempat lain kita juga akan diperkenalkan dengan pria bernama Kazuya dan merupakan anak kandung dari Mishima. Kazuya sendiri juga sangat terobsesi untuk merebut Tekken dari ayahnya karena memang ayahnya ini sudah memegang Tekken terlalu lama sehingga ia punya rencana untuk mengambil ahli waris dari Mishima. Selanjutnya kita akan diperkenalkan satu persatu dari petarung yang mengikuti turnamen tersebut. Raven from G-Corp, Go from Valencorp, Sambo fighter, Anna and Nina Williams, Christy Montero from Vectro Corp, but he's a crowd-pleased swordsman, a true fury. Dan di tempat lain, Jin yang baru bergabung dengan petarung lainnya langsung terpukau melihat Christine yang sedang melakukan tarian yang mirip seperti yoga. Pada awalnya Christine ini terlihat cuek sampai Jin di sini menjelaskan semua tentang aliran bela diri yang ia terapkan dan membuat Christine mulai tertarik dan berkenalan dengan Jin. Won't look like much. You remember you said that when I win Iron Fist. Setelah itu kita akan disuguhkan dengan pertandingan pertama yang dimana Eddie Gordon melawan Raven. Di awal pertandingan mereka pun imbang sampai akhirnya Eddie pun tumbang karena menerima pukulan secara bertubi-tubi. Dan pertandingan kedua dilanjutkan dengan Miguel melawan Jin Kazama. Di awal pertandingan mereka pun imbang sampai akhirnya Jin pun terdesak karena terlalu sering menerima pukulan di bagian kepala. Dan ketika hampir kalah di sini Jin mengingat semua teknik yang pernah diajarkan ibunya dulu. Dan seketika itu juga dia mampu mengembalikan keadaan dan menang dengan mematahkan kaki dan menendang lawannya keluar dari arena. Masih di tempat yang sama, ternyata Mishima merasa terpukau dan tidak asing melihat cara bertarung dari Jin yang dimana Kazuya yang ada di dekatnya juga ikut heran dan memutuskan untuk menanyakan asal-usul Jin yang sebenarnya. Well, we both know Tekken 6, my home. Congratulations on a spectacular fight. Tapi bukannya jawaban malah hinaan yang dia dapat. Di sini Kazuya pun langsung pergi dan menyuruh Jin untuk berlatih lebih keras lagi. Dan selesainya dari latihan terlihat Christine yang sudah siap untuk mengajak Jin keluar ke suatu tempat dan sembari memperdekat hubungannya dengan Jin. Not if you don't get caught. Di tempat lain terlihat Kazuya yang masih penasaran dengan Jin langsung saja mencari DNA yang cocok dengan Jin di kota tersebut. Dan ternyata dia pun terkaget ketika melihat orang yang memiliki DNA sama dengan Jin adalah Jun Kazama. Karena dulu diceritakan Kazuya ini pernah berhubungan badan dengan Jun Kazama dan semenjak itu dia tidak pernah bertemu lagi. Karena takut ahli warisnya akan diturunkan ke Jin, di sini Kazuya pun memberikan setumpuk uang kepada seorang petarung bernama Brian Arga untuk membunuh Jin ketika bertarung di atas ring. Singkat cerita, semua petarung pun tumbang satu persatu sampai menyisakan dua petarung diantaranya adalah Jin dan Brian. Dan seperti biasa di awal pertandingan, Jin kewalahan karena memang tubuh dari Brian ini dilapisi dengan besi yang terdapat di dalam kulitnya.
Sampai saat stamina Jin sudah hampir habis, dia pun kembali mengingat pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa semua lawan pasti punya kelemahan dan manfaatkanlah hal itu. Dia pun berdiri dan langsung mencari kelemahan sampai dia pun menemukan kelemahan dari Brian ini terletak di belakang kepalanya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Jin pun langsung naik ke atas dan langsung menghantam kepala dari Brian dan memenangkan pertandingan. Tidak terima dengan kemenangan Jin, Kazuya yang berada di ruang operator pun menambah satu pertandingan hidup dan mati untuknya, dengan dia sendiri yang akan turun menjadi petarungnya. Dengan membawa 2 kapak, dia pun masuk ke arena pertandingan dan berhasil membuat Jin terjatuh karena terkena sedikit goresan oleh kapak tersebut. Melihat Jin yang hampir dibunuh, Kirsten yang memang dari awal sudah berada di dalam ruang operator mengalihkan perhatian Kazuya dengan membunuh semua pasukan Kazuya yang berada di ruangan tersebut. Anjir ayam, ganggu. Melihat Kazuya yang sedikit lengah di sini, Jin pun langsung mengembalikan keadaan dan dia pun menang dengan menggoreskan sedikit luka di perutnya Kazuya. Kazama, the winner of Iron Man. Dan sejak saat itu nama Kazama dijadikan simbol harapan oleh penduduk di kota tersebut dan film pun selesai. Bagi kalian yang mau merequest tentang film apa yang enak dibahas di konten selanjutnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.